lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dapat melihat." Dia Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Dari begitu atau pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan dia demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhir itu lebih berat dan lebih kekal." Kepada keduanya. Sadaqallahul azim. Sebenarnya diaturkan terima kasih. Dan tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Maulana MBRK, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat segala hormat disilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Miring sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah, adik-adik, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah. Sengaja yang minta tadi Haidar untuk membacakan surat Toha 124 sampai 127 28, dan sari tilawahnya dibaca oleh Al-Arif. Kita di Madani ini pengen semuanya dapat kesempatan tampil. Syarat kelulusan dari Madani itu harus pernah tampil. Satu, ada setoran hafalan juz 30 dan pernah memimpin doa ketika upacara hari Senin. Unik-unik lah, dinas enggak ada ya. Kita buat ijtihad sendiri. Itu ayat ngeri sekali. Firman Allah, teguran, sindiran, ancaman kepada orang-orang yang sering selama di dunia mengabaikan Allah, cuek sama Allah, tidak patuh sama Allah, bahkan memusuhi Allah. Ancamannya adalah kelak di akhirat akan dibangkitkan, ya. Kita harus yakin Allah Maha bisa segala-galanya. Ketika kita dimatikan, besok Allah membangkitkan kita dalam bentuk dan kondisi bagaimanapun, Allah Maha bisa. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, buta.
Nah, kita sekarang kalau ada punya keluarga, teman, tetangga yang butanya dalam arti fisiknya tidak bisa melihat, itu saja kemana-mana harus didampingi, harus ditemani. Gelap, tidak bisa melihat, tidak tahu arah, itu fisiknya. Mufassir, ahli tafsir itu menafsirkan kelak dibangkitkan itu dalam keadaannya dua, buta fisiknya, buta hatinya. Ngeri, sudah tidak bisa ngelihat matanya dan hatinya juga jauh dari hidayah petunjuk Allah. Itu kenapa? Karena ketika di dunia dikasih mata oleh Allah tapi nggak mau ngelihat tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran Islam, tanda-tanda kebenaran Allah, sehingga jauh dari hidayah, nggak taat. Nah itu mengerikan. Maka dalikal yauma tunsa, sebagaimana dulu kamu mengabaikanku, kata Allah, sekarang saya cuek sama kamu, tidak saya urus. Lah, kalau kekasih kita, kalau bos kita yang cuek sama kita, Bapak Ibu, masih kemungkinan kita bisa hidup. Tapi kalau sudah Allah yang bilang, ya udah terserah lo, udah saya cuek, mati. Sudahlah gitu di akhirat. Nah, kalau di dunia itu serba masih mungkin berubah keadaan. Yang sekarang jadi bos bisa jadi anak buahnya, yang sekarang karyawan bisa jadi atasannya. Tapi kalau sudah di akhirat, kecil kemungkinan berubah keadaannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bapak Ibu, ini kajian edisi 310, kajian tauhid kita lanjutkan. Kita lihat di pemberitaan itu banyak sekali ya, yang sosmed, yang buka Facebook, Instagram, TikTok, atau di TV. Sekarang nggak baca koran Bapak Ibu, di TV lah, di internet. Itu kita kadang bosan melihat perilaku orang-orang yang korup, orang-orang yang zolim, orang-orang yang dipercaya, diberi amanah tapi tidak berlaku sebagaimana seharusnya. Ya. Ada yang korup ini, korup itu. Hewan itu punya jatah makanan di kebun binatang, itu pun dikorupsi sama koruptor. Jadi di bangsa kita, di negara kita, Indonesia tercinta ini bukan hanya manusia yang tersiksa, hewan juga susah di sini. Di kebun binatang itu diambil dari habitatnya, dari hutan, dari tempat-tempatnya, dikumpulin dalam satu tempat biar orang tuh bisa ke sana rekreasi. Orang kebun binatang itu kan pengen lihat hewan. Nah, tanggung jawabnya pengelola itu adalah, tanggung jawab pengelola itu apa? Menyiapkan makanan, menyiapkan pakan untuk hewan itu. Kalau hewan itu sampai mati, kekurangan gizi, itu zolim. Nah, jadi siapapun yang memelihara hewan, usi nafsi, pastikan hewan-hewan kita itu terawat, terjaga, apapun bentuk hewannya. Yang dari burung, kucing, ayam, semua itu hewan-hewan peliharaan yang minta diperhatikan. Jadi kadang kita ini apa ya, udah jengah bosan dengan perilaku orang-orang, sehingga saya kemarin ketemu kawan saya. Dia beralih dari dunia akademis, sekarang dia berkebun. Saya tanya, kenapa? Saya sudah bosan ngelihat perilaku manusia. Kadang kita dibohongin, kadang kita ditipu, kadang playing victim, kadang kita digibahin, kadang kita macam-macam. Tapi kalau sama hewan, kalau sama tumbuhan, aman hidup saya, tenang. Sekarang dia berkebun, ya banyak buahnya, banyak panennya begitu, udah gitu untung. Nah, jadi perlu kadang kita ini menyatu dengan alam. Dan saya pribadi mempraktekkan tuh grounding itu tidak pakai alas kaki sama sekali, seminggu sekali minimal Bapak Ibu. Pergilah ke pantai, injak pasir, injak air laut, injak tanah, injak apapun yang sekiranya itu tidak pakai keramik, tidak paping, tidak semen. Lepas sandal ke musola kan grounding namanya. Grounding itu menyentuhkan, menempelkan kulit kaki kita itu langsung ke tanah,
langsung ke pasir, langsung ke lumpur, tapi jangan ke api. Kalau ke api bukan grounding, burning, membakar. Baik, kita akan lanjutkan. Ini kajian kita. Kita ingin mendalami tauhid secara sehari-hari. Bapak Ibu, kita harus sepakat. Ini kita buat kesepakatan. Kesepakatannya sederhana. Kita harus mengaku bahwasanya kita ini semua punya banyak masalah. Sepakat ya ini? Atau saya tidak sepakat, masalah saya sedikit. Atau saya tidak punya masalah sama sekali. Ya kalau yang anak-anak ini belum punya masalah dia. Belum mikirin cicilan, belum mikirin tanggungan, belum mikirin utang, belum mikirin anak saya nikah sama siapa, cucu saya besok sekolah di mana, ini besok gimana, belum. Santai, hidupnya lurus lempeng. Ya, kalau orang tua itu disuruh anak-anak disuruh tidur siang, tidak mau. Orang tua cari waktu tidur siang. Dulu anak-anak dilarang main keluar rumah, takut hitam, takut ini. Zaman sekarang disuruh keluar rumah agar nggak main HP terus. Berubah zaman. Ya, kita ini harus sepakat, kita semuanya punya banyak masalah. Banyaknya masalah kita itu, Bapak Ibu, sama sekali ya harusnya tidak menjadikan kita itu sombong, dan kita harus yakin kita butuh Allah. Karena Allah ini menggenggam semua urusan kita, semua kendali hidup kita. Maka coba semuanya ikut ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini wirid luar biasa. Dalam kajian tauhid ini adalah salah satu wirid paling mujarab kalau dalam obat, paling canggih lah dalam teknologi, paling top lah dalam terserah istilahnya. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar, dilempar di api yang membara, menggunung, bukan api kecil terus dimasukin, enggak. Kita kadang-kadang percek aja langsung kena ini, kena Zoe bakar kembang api, kena langsung panasan. Nabi Ibrahim itu dicemplungkan, dilemparkan di gunungan api yang membara. Ada yang mengatakan apinya sudah tidak lagi berwarna kuning, kebiru-biruan. Pernah lihat api biru ya? Api biru itu kayak di kompor gas itu. Jadi benar-benar panas. Nah, di riwayatnya kalau di neraka itu apinya sudah hitam. Naudzubillah. Jangan pernah berpikir di dunia sudah pernah saya merasakan api kuning. Kayaknya perlu saya merasakan api hitam. Di mana? Di neraka. Jangan pernah bercita-cita. Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan itu, doanya begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup Engkau saja ya Allah. Engkau sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Saat ngomong itu, malaikat Jibril datang nih ketika akan dilempar tuh. Wahai Ibrahim, butuh bantuanku, hubungi nomor ini. Kata Nabi Ibrahim ke malaikat Jibril, kamu menolong saya? Oh enggak mau. Kalau kamu enggak, tapi kalau Allah, iya. Ini tauhidnya bapaknya para nabi. Kamu butuh saya tolong. Kata malaikat Jibril. Semua itu ujian juga. Kamu, kalau kamu enggak. Kalau Allah, iya. Itu luar biasa, itu ungkapan yang dahsyat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kalau kita kan beda. Oh, kalau enggak Bapak, kalau enggak kamu nolongin saya, enggak bisa saya. Enggak selamat saya. Enggak bahagia saya. Kita ini terlalu mengkalok-kalokkan orang. Untung aja kamu tadi nyelamatin saya. Kalau kamu enggak datang, pokoknya susah. Untung kamu minjemin saya uang. Kalau enggak kamu, kalau ngomong gitu itu sisipkan kata alhamdulillah di depannya atau di akhirnya. Agar tidak disangka kita itu mengidolakan dan menuhankan orang yang menolong kita. Alhamdulillah karena Bapak, asbab Bapak, lewat Bapak saya selamat. Ya alhamdulillahnya. Dan Nabi Ibrahim itu gitu, mau ditolong nih sama malaikat Jibril. Kalau kita ditolong malaikat Jibril, maeh aja kita.
Masa enggak mau? Itu level akidah kita, iman kita. Tapi nggak mungkin juga malaikat Jibril datang kita kayaknya tuh. Dipilih-pilih lah malaikat Jibril. Saya sibuk. Saya lihat-lihat lah siapa yang akan saya tolong. Kenapa malaikat Jibril mendatangi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim layak untuk ditolong. Dan kenapa Nabi Ibrahim mengenal itu adalah malaikat Jibril? Karena dia tahu kedekatan posisinya itu yang menjadi dia yakin bahwa ini adalah malaikat Jibril. Nah, ini poin. Hasbunallah ni'mal wakil. Rasulullah Muhammad SAW pun Bapak Ibu mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal wakil. Kapan? Ketika posisi umat Islam kepepet saat yang belajar sirah masih ingat nggak perang-perang di zaman Rasulullah, perang Badar. Terus setelah itu apa? Perang Uhud. Orang sering salah kaprah, salah sangka, salah sebut, bilang perang Badar menang, perang Uhud kalah, perang Khandaq menang. Saya pengen luruskan, Anda ada ceritanya umat Islam itu kalah dalam perang, utamanya perang Uhud. Terdesak, ya, tapi bukan kalah, karena kalah itu indikasinya satu, pemimpinnya, panglimanya itu tewas dalam bahasa perang, atau dalam bahasa Islamnya syahid, meninggal, wafat. Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah tetap masih ada, walaupun terluka, walaupun giginya yang mulia patah, tapi tidak meninggal. Satu, tetot, tidak jadi kalah. Yang kedua, tujuan dan misi utama perang Uhud itu menghancurkan atau merebut, menduduki kota Madinah dan mengusir orang-orang Islam yang ada di Madinah. Tujuannya itu kesampaian enggak? Enggak kesampaian. Masih dibilang kalah? Enggak kalah. Jadi jangan pernah menyangka perang Uhud itu umat Islam kalah, bukan, tapi terdesak. Terdesaknya pun awalnya udah menang, tapi karena para pemanah ini, ada yang mengatakan 30 jumlahnya, ada yang mengatakan 50, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi pemanah ini di atas bukit diperintahkan, kita menang atau kalah, apapun yang terjadi jangan tinggalkan bukit ini. Itu kata Rasulullah. Ketika melihat umat Islam menang, dapat harta rampasan perang, dapat ghanimah, aduh, gak kebagian dah kita nih kayak gini nih kalau di atas terus. Turun, nyaris semuanya turun. Kaum musyrikin kafir yang Mekah yang sudah balik lari terbirit-birit, sudah merasa kalah itu. Satu, Khalid bin Walid, ya, panglimanya, ya, salah satu panglima umat Islam pada akhirnya sebelum dia Muslim, itu ngelihat, loh, kosong nih, bukitnya kosong. Kita tuh kemarin tadi kalah, takut nyerang balik itu karena apa? Dipanah dari atas. Nah, itu senjata jarak jauh itu kan panah. Kalau pedang itu jarak dekat, pistol jarak jauh, tombak bisa menengah. Karena pasukan mana sudah berkurang, bahkan tidak ada, serang balik, banyak umat Islam yang juga gugur saat itu. Termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu siapa? Kalian pakai lagu itu nggak pernah nyebut Sayyidina Hamzah. Yang Abdullah nama ayahnya. Terus apa lagi amalan yang bapaknya tuh? Yang Abdullah. Misalnya kalian teriak itu, sebut nama istrinya, nama anaknya, nama bapaknya, nama pamannya, enggak pamannya, ada kakeknya, nama pamannya enggak jarang disebut dalam lagu. Jadi Hamzah itu pamannya Rasulullah, syahid. Kita sebut syahid karena meninggal ya di medan perang. Itu di perang Uhud, dilempar tombak oleh Wahsy. Ini saya ceritakan cerita Wahsy. Kalau Bapak Ibu suka sama orang, pasti senang ketemu, senang ketemuan, senang ngobrol, senang berlama-lama. Atau kalau malu cukup lihat dari jauh dengan kekaguman. Itu kalau kita senang sama orang. Wahsy mempraktekkan itu. Dan dia tersiksa di sisa umurnya. Wahsy adalah orang yang melempar tombak
membunuh paman Rasulullah bersama Sayyidina Hamzah. Di request sama Hindun. Hindun saat itu juga masih kafir. Karena kenapa? Salah seorang bapak dan suaminya itu dibunuh sama Hamzah saat perang, balas dendam. Bayar orang, budak hitam, saya merdekakan kamu kalau kamu berhasil bunuh Hamzah. Nah, orang budak kalau dimerdekakan tuh hadiah yang besar, lebih hebat daripada hadiah uang. Oh my, kata Wahsy. Karena kalau berlawan face to face nggak berani biar dekat. Hamzah ini gagah betul, keren, kuat. Akhirnya ditombak dari jauh, jatuh, dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun saking benci. Itu Rasulullah marah, sedih luar biasa. Suatu ketika Wahsy ini pelaku yang membunuh Hamzah ini masuk Islam. Masuk Islam, menyerahkan diri di hadapan Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya mau diapain terserah, asal engkau ampuni saya. Rasulullah ini kan Ra'ufun Rahim. Sifat-sifat Allah itu ada dalam diri Rasulullah. Allah Maha Pemaaf, Rasulullah juga pemaaf. Tapi Allah yang Maha Pemaaf, Rasulullah pemaaf. Itu bedanya. Jadi ya, gimana ya? Kurang lebih begitu dialog. Ya udah, saya maafkan kamu, saya terima Islammu. Syaratnya satu. Apa Rasulullah? Alhamdulillah, makasih kamu telah memaafkan. Jangan tampakkan mukamu depan saya. Gimana rasanya? Dimaafkan, tapi jangan liatin mukamu depan saya. Kan nanya kan Wahsy, kenapa? Setiap saya ngelihat kamu, saya ingat paman saya. Hancur lebur hatinya Wahsy. Mau ke majelis Rasulullah, sembunyi-sembunyi dari jauh. Ngintip-ngintip, ngumpet, menjaga amanah Rasulullah agar jangan ngelihat. Membela Rasulullah dari jauh, mengagumi Rasulullah dari jauh, mengintip Rasulullah dari jauh. Sampai Rasulullah meninggal, Wahsy itu tidak pernah ketemu Rasulullah lagi. Gimana rasanya? Hidup sezaman dengan Nabi, dimaafkan Nabi, tapi dikasih syarat yang sangat berat, jangan tampakkan mukamu di depan saya. Hancur hatinya orang juga gitu. Saya maafkan, tapi jangan ngomong sama saya. Berat itu. Saya maafkan, jangan minjem uang lagi sama saya. Saya maafkan, jangan ini lagi. Masih kalah sama saya maafkan, jangan ketemu sama saya. Kalau kita nggak berkepentingan dengan orang itu, gitu kan nggak masalah. Ini dengan Rasulullah, Masya Allah. Tapi Wahsy cerdik. Wahsy dengan tombak yang sama, ya, dengan tombak yang sama membunuh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Dia juga membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Disimpan tombak tuh. Saya sudah membuat hati Rasulullah hancur. Sekarang saya harus buat bangga Rasulullah. Jadi Rasulullah meninggal. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Saat itu mulai ada pemberontakan, ada yang mengaku menjadi nabi dan seterusnya. Akhirnya dengan tombak yang sama dia balas. Dulu saya membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, sekarang saya bunuh orang yang kalau Rasulullah masih hidup pasti dia benci sama Rasulullah. Musailamah Al-Kadzab itu gelar, artinya pembohong, pendusta, mengaku nabi. Kalau di baru ada orang ngaku nabi, tanya mukjizatnya apa kitab sucinya, tanya deh tuh. Kalau dia bisa jawab, menjawab itu pun belum tentu beneran nabi. Bingung deh nanti. Jadi dibunuh dengan tombak yang sama. Itu Wahsy. Jadi kita kalau bicara dan membaca sirah itu merinding ya. Bagaimana seorang sudah dimaafkan tetapi pada akhirnya tidak berkenan Rasulullah memandang wajahnya, tersiksa. Baik ya, jadi hasbunallah wa ni'mal wakil ini wirid yang luar biasa dibaca Sayyidina Ibrahim oleh kekasih kita juga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini silahkan diamalkan kapanpun ketika menghadapi kesulitan. Ya, kalau amalannya Nabi Musa itu lain. Nabi Musa itu konteksnya sama hasbunallah, tetapi ungkapannya beda.
inna rabbi sayahdin. Jadi Nabi Musa itu ungkapannya inna ma'iya rabbi, sungguhnya Allah bersamaku. Sungguhnya bersamaku ini adalah Allah, dan Allah lah yang akan memberikan petunjuk. Itu ketika Nabi Musa di ujung pantai, tapi pantai dikejar sama tentaranya Firaun. Bani Israel ini ya yang ngikutin Nabi Musa nih panik mau kemana. Di depan ada laut dan tidak bisa renang, nggak ada kapal, nggak ada jembatan. Di belakang tentara Firaun semakin mendekat. Nabi Musa mendongakkan kepalanya berdoa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, semuanya Allah bersama saya. Yang bersama saya itu Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk. Dan lama setelah itu diilhamkan untuk mengetukkan tongkatnya di laut dan terbelahlah lautan. Jadi coba lihat dengan keajaiban zikir wirid, dengan keyakinan tauhid yang utuh, api yang memanaskan, yang artinya harus membakar, tidak mempan di badan Nabi Ibrahim, ya. Rasulullah yang terdesak kepepet pun akhirnya diselamatkan dengan cara-cara Allah yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang jualan di pasar sambil nyuci, asal jangan di kamar mandi baca ini, ambil masak, ambil nyapu, silahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukup bagimu ya Allah, cukup bagiku engkau cukup bagiku ya Allah, engkau cukup, engkau sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung. Nah, itu boleh diartikan, boleh sambil dibayangkan maknanya. Sama ketika kita baca Fatihah. Ya, jadi penting untuk kita meyakini bahwasanya kalau Allah sudah bersama kita, insya Allah semua itu kecil, semua itu insya Allah mudah, dan pasti ada jalan-jalan keluar. Ya, kalau kita kan ditawarin bantuan tuh kita pikir-pikir kira-kira menguntungkan nggak, siapa yang bantu. Nabi Ibrahim bulat sekali. Nah, malaikat Jibril mau nolong, enggak. Kalau kamu enggak, kalau Allah, iya. Nah, ini kan luar biasa. Insyaallah tabarakallah. Nah, jadi itu ya, jangan salah paham bahwasanya ketika perang Uhud itu umat Islam itu kalah, terdesak. Awalnya menang. Pelajaran yang bisa diambil karena tidak taat sama Rasulullah, tidak patuh sama perintah Rasulullah. Coba patuh, yang ahlu rumat, yang pemanah tuh diam di lokasi, di posisi, insyaallah pertahanan terjaga. Tapi karena ya lagi-lagi panggilan nafsu duniawi, takut nggak kebagian. Alhamdulillah di Madani nggak ada yang sampai jontok-jontokan rebutan MDG itu, nggak ada. Karena semuanya yakin saya kebagian, dan bahkan kadang bersisa. Jadi kita kalau melihat orang terlalu banyak rebut-rebutan tuh kadang malah tumpah, malah nggak kebagian semuanya, susah. Kalau antri tertib itu insya Allah malah lebih baik. Nah, kecuali jatahnya emang sedikit, cepat-cepat ya dapat. Nah, jadi kita jangan salah paham, umat Islam tuh hanya terdesak, ya. Karena itu pun karena sebab melanggar perintah Rasulullah SAW. Jadi dikatakan oleh para ahli sejarah itu ibtala itu artinya diuji. Jadi kita tuh sebenarnya sedang diuji. Allah menguji umat Islam yang saat itu yang tidak patuh, itu diuji dengan bentuk kepanikan, terpukul, banyak syuhada yang meninggal. Nah, jadi Rasulullah itu kita dapati sisi manusiawinya begitu. Jangan Rasulullah nggak maaf, nggak tulus dalam maafinya, bukan gitu. Itu justru menunjukkan sisi manusiawi Rasulullah. Saya ulangi, jangan gara-gara cerita ini nganggap Rasulullah aja ngajarin kita kalau ngasih maaf tuh pakai syarat, bukan gitu. Karena begitu sayang cintanya Rasulullah kepada pamannya, dan begitu besar jasa pamannya kepada Rasulullah, itu dia masalah. Jangankan sama yang paman yang Muslim, paman yang non saja, Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Itu ada sahabat yang bacaan sholatnya, ayatnya setelah Fatihah itu surat Al-Lahab. Coba abi baca tabat yadah, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Rasulullah itu kalau ada lihat sahabat, dengar sahabat pas lewat, kok bacaannya Al-Lahab, ya dibiarin sekali. Besok lewat lagi Al-Lahab lagi dibaca. Lewat lagi Al-Lahab, selesai sholat ditegur. Kayak nggak ada surat lain aja dalam Al-Quran ini. Saya tahu itu paman saya masuk neraka, tapi saya ini ponakannya loh. Nah, ibaratnya gitu. Jadi masih ada ngerasa ini Allah yang ngutuk, yang melaknat Abu Lahab, jelas-jelas masuk neraka. Masih hidup tapi sudah disebut namanya dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Rasulullah tuh kayak bilang, kayak nggak ada surat yang lain aja. Al-Lahab diri itu paman saya itu, ya, ibaratnya begitu tuh. Itu ada hubungan paman ponakan paman. Jadi sebegitu lembutnya hati Rasulullah dan menunjukkan sisi manusiawi. Apalagi kepada pamannya yang Muslim, pamannya yang Islam gitu. Jadi itu bisa kita pelajari dan kita pahami sebagai Rasulullah sisi manusiawinya nampak kental sekali di hal-hal yang seperti itu. Sifatnya itu adalah sangat sensitif. Sifat itu adalah hubungan kekerabatan. Sifatnya itu adalah kaitan dengan masalah sosial. Wes aja. Belum. Diseltekan ini. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. Tolong tutup letakkan. Jazakallah. Ini kok bacaan doa pada azannya beda nih, beda. Biar tahu itu yang diamalkan di Nurul Bayan. Sanatnya itu dari Yaman. Kok beda? Tidak sampai innaka la tukhliful mi'ad saja, tidak ada lanjutan. Itu bagus. Saya pribadi sejak tahu itu 2 tahun terakhir mengamalkan, insya Allah. Biar tahu. Semakin banyak kita membaca kitab, semakin banyak kita berguru kepada orang, semakin sering kita hadiri pengajian, hati kita itu semakin lebar melihat perbedaan. Tidak megang satu, harus itu saja. Yang tidak kayak saya, neraka. Itu bahaya. Jangan sesempit itu. Jannah itu arduhas samawati wal ardh. Allah menciptakan surga itu luas langit dan bumi. Terus kita mau berdua di situ, mau bertiga, mau bersepuluh, sayang sekali. Allah menciptakan segitu luasnya surga, kalau bisa serame-ramenya kita masuk. Allahumma amin. Baik, kita lanjut sedikit terkait bagaimana kita memaknai doa-doa wirid, termasuk kisah-kisah Nabi tadi yang akarnya dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Jadi saja yang bawa buku ini yang bingung mau kasih judul apa, tulis cukup bagiku Allah, judulnya. Saya tutup kajian ini dengan satu juga kisah menyentuh dari salah seorang sahabat yang dia adalah sahabat yang termasuk pertama masuk Islam. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang, kalau secara ranking peringkat duluan seniornya itu dia peringkat 3. Ya, sahabat ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu termasuk yang awal banget, Sayyidina Ali termasuk awal, Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin juga termasuk awal. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk yang awal sekali masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, ya mu'allaf itu ibunya stres karena ini anak kok bisa masuk Islam. Kalau yang sudah masuk Islam itu sudah 1 juta, terus kita yang ke 1.100.000, maklum, tidak ada tantangan. Ini orang yang ketiga, bayangkan, masuk Islam. Masih sedikit banget, masih awal banget. Ibunya ngancam, kalau kamu masuk Islam, dia ngancam. Dia nyangka ibunya dengan ancaman itu bisa meluluhkan hati anaknya, lalu anaknya murtad gitu. Ibu tidak akan makan. Ibunya didatengin, ibu makan saja, saya tidak akan berubah pikiran. Kamu ngancem lagi, tidak percaya sama ibu. Oke, kalau gitu ibu nggak akan minum, tidak makan, tidak minum. Kita puasa sehari itu rasanya aja sudah pengen apa gitu, apalagi yang anak-anak. Sehari lewat ibunya masih kuat. Hari kedua ngancam lagi, nak, ibu belum makan dari kemarin. Ngalapor ya, karena lapar juga ternyata. Ibu belum makan. Ayo, kalau kamu lanjutkan agama yang durjana ini, agama nista ini, ibu tidak akan makan sampai kamu kembali lagi ke agama kita. Sa'ad bin Waqqas bilang, ibu makan aja, saya nggak mungkin mau berubah. Terus Sa'ad bin Waqqas beraktivitas. Hari ketiga diingetin lagi, karena nggak bisa jalan,
manggil utusan, kasih tahu anak saya saat saya sudah terbaring mau pingsan. Pada saat ada salam dari ibumu udah puasa 3 hari. Oh, saya kira makan kemarin begitu. Kenapa saya ajak lupa? Ternyata ibunya benar-benar membuktikan perkataannya. 3 hari, 3 malam tidak makan, lemas, sudah hampir pingsan. Saat datang ibunya senang. Wah, yes, alhamdulillah. Apa? Enggak sebilang alhamdulillah. Syukur. Akhirnya dia ngalah. Finally dibisikin sama saat, Bu, ini ya Bu ya. Kalaupun ibu punya 1000 nyawa dan harus mati satu persatu depan saya tidak akan melepas agama ini. Alhamdulillah air putih itu sini bisa minum. Akhirnya makan tuh ibunya. Akhirnya berbuka. Menyerah deh. Kalau dibilang gitu. Makanya saudara-saudara bisa nerapkan itu. Kalau dirayu sama orang. Kalaupun Anda 100 kali datang ke rumah saya, tidak pernah bawa martabak. Kalau bawa martabak lain ceritanya. Oh, terang bulan ya. Kenapa ya? Terang bulan sama martabak itu sering sekali dikaitkan sama bapak mertua. Kalau midang, kamu tim yang bawa martabak atau bawa terang bulan. Saat Supri dulu bawa martabak atau terang bulan? Bawa apa? Oh, bawa emas ya, luar biasa. Langsung luluh kalau emas. Di sini banyak emas, di sini ada Mas Abi, ada Mas Haidar. Jadi kenapa harus martabak gitu ya sama terang bulan? Apa kayak singkong keju, kayak ubi cilembu. Dan kalau bisa main catur sama calon mertua itu kayak keren sekali gitu. Tapi kalau bisa ngalahkan, dipikirkan nih bagus, mengatur taktik saja dia bisa. Ya, jadi masya Allah ya, ujian sahabat tuh berat ya. Ada orang yang memang diuji oleh ibunya, diuji oleh bapaknya, diuji oleh anaknya agar mau melepas Islam. Makanya gara-gara kejadian itu turun surat ayat surat Al-Ankabut ayat ke-8. Ini hebatnya sahabat. Ada peristiwa yang karena peristiwa sahabat itu ayat turun. Ini hebat sahabat kan. Kita mau kayak gimana enggak ada ayat turun tentang kita. Mau kita bengel, mau kita rajin, mau kita soleh, mau kita demo, enggak ada turun ayat karena selesai sudah. Tapi kalau sahabat ada satu peristiwa yang tadi antara ibu anak saling bujuk-bujukan biar mau siapa yang ngalah, turun ayat surat Al-Ankabut ayat 8. Itu luar biasa itu. Jadi lihat nanti baca ya. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijuluki oleh Rasulullah orang yang doanya paling cepat makbul. Karena Rasulullah minta saat itu demikian, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad. Satu doa Rasulullah itu sudah menjadikan berterusan. Dan saat ini juga adalah orang yang dikenal sebagai pemanah pertama dalam Islam, yang panahannya tuh sangat tepat, sangat cepat. Jadi sampai ada ungkapan begini, berdoalah kamu secepat doanya Sa'ad. Semoga doamu dikabulkan oleh Allah setepat panahannya Sa'ad. Jadi Sa'ad ini pemanah ya juga pendoa. Dan dia masuk Islam di usia 17 tahun. Dan hebatnya dijamin masuk surga saat masih hidup. Keren ya. Gelarnya bukan SPD, bukan dokter, profesor. Dijamin masuk surga. Masih hidup dijamin masuk surga. Tenang ya? Tenang banget. Mau ngapa-ngapain tenang. Tapi kan dia memantaskan diri juga untuk itu. Jadi intinya saat ini dengan ibunya ada peristiwa yang akhirnya ibunya ngalah. Dan itulah ujian keimanan. Nah, ujian keimanan kita adalah kita bisa taat kepada Allah sesuai kemampuan kita, terus kita tingkatkan, yang sunah-sunah dilakukan, yang wajib-wajib tidak dikerjakan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Itu yang bisa kami sampaikan. 310 nih angka yang perlu kita kenang Bapak Ibu. 310 angka yang seri yang cukup panjang. Kita udah mulai sejak 2018 sejak gempa 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8 tahun kajian Muslim Madani ini, dan itu adalah media kita bersilaturahim, ngelatih istiqomah. Saya berusaha setiap Rabu tuh kalau nggak ada yang urgen banget, pengennya selalu ada, jangan banyak liburnya. Jadi latihan istiqomah itu lewat kajian. Yang ngisi istiqomah, yang dengerin istiqomah, yang datang istiqomah, sesuaikan dengan waktu masing-masing. Kalau berhalangan ada live-nya. Berhalangan apa gitu. Dulu banyak yang nanya-nanya tapi kadang nggak sempat kita jawab semuanya karena akan lama. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Tayyib Maulana MBRK, kami aturkan jazakumullah khairan atas penyampaian materi kajian. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kali ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka. Wal asri wal asri innal insana lafi khusr. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.